Berita MotoGP hari ini datang dari Stefania Palma yang berbicara tentang perbedaan kedua putranya Valentino Rossi dan Luca Marini, di mana menurut sang ibu akan sulit bagi Luca untuk mengikuti jejak Valentino Rossi, yang di usia 18 tahun telah juara. Berita kedua hadir dari pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez yang kembali menaiki Honda RC213 VS di Portimao, jelang pembukaan MotoGP di sirkuit Losail Internasional Qatar, yang dijadwalkan pada 28 Maret mendatang. Ibu dari Valentino Rossi dan Luca Marini memiliki harapan besar di musim MotoGP yang segera akan dimulai di Qatar 28 Maret mendatang, di mana kedua putranya akan berlaga di kategori kelas atas. Dengan Rossi di Petronas serta Luca yang mengawali karirnya bersama Avintia Ducati, sang ibu berpendapat jika dengan dua anaknya di MotoGP ini lebih menantang untuk dilihat, sebab ada kecepatan luar biasa di sana katanya. Dalam waktu dekat mereka berdua akan berangkat ke Qatar, sang ibu menjelaskan jika Luca senang bisa mencoba motor baru dan menyukainya, meski masih harus menyelesaikan beberapa masalah pada motor tunggangannya. Dengan Luca Marini yang akan segera membalap bersama Ducati, di mana sebelumnya Valentino Rossi mengalami periode terburuk dalam karirnya bersama merek tersebut, mungkinkah itu akan juga terjadi dengan Luca? Menurut sang ibu belum tentu sebab ini adalah motor yang berbeda dari sebelumnya, ini adalah motor yang tepat untuk mulai memahami MotoGP. Saya tahu ini bukan yang termudah, namun banyak yang mengatakan Ducati lebih maju dalam bidang elektronik, ketika Anda telah mempelajarinya Anda akan jauh di depan katanya. Berbicara tentang perbedaan kedua putranya, menurut Stefania Vel memulai MotoGP di waktu yang berbeda, di mana kepekaan dan kecerdasan pengendara membuat perbedaan. Saat ini ada elektronik yang membantu namun sangat memperumit banyak hal, dan bakat pilot kurang menentukan ucapnya dikutip dari Moto2. Untuk itu menurut Stefania tentu saja akan sangat sulit bagi Luca untuk meniru karir Valentino, yang pada usia 18 tahun telah menjadi juara dunia. Musim ini telah menjadi sejarah bagi The Doctor di mana setelah bertahun-tahun berada di tim pabrikan dan kini harus pindah ke tim satelit, kendati itu bisa juga menjadi keuntungan baginya, sebab tak terbebani dengan tanggung jawab pengembangan dan dapat lebih fokus pada balapan. Untuk hal itu Stefania menjelaskan tahun lalu merupakan pukulan besar baginya pada awalnya, Rossi tak menyangka pergantian tim seperti ini dan baginya itu adalah duka, namun kemudian ketika telah menyukai motor barunya, gairah untuk menang tiba ucapnya. Sebagai ibu yang penuh kasih sayang terhadap anak, untuk Vel Stefania mendoakan dan berharap motornya berkembang. Sedangkan untuk Luca Stefania mengatakan dalam tes pertama pekan lalu Luca melakukannya dengan baik dan menikmatinya, kendati harus melakukan beberapa perubahan pada settingan motor, Ducati memberitahunya jika masalah tersebut telah teratasi. Mari kita lihat hari Jumat dengan sesi latihan pertama katanya. Jelang MotoGP Qatar, Marc Marquez kembali menjalani rangkaian tes pribadi di Portimao, di mana sebelumnya juara dunia 8 kali tersebut di jejaring sosialnya pernah memamerkan dirinya menunggangi motor mini, kemudian berlanjut menjalani tes pribadi di Barcelona dengan Honda RC213 VS. Setelah lama istirahat balapan, dan setelah mendapat izin dari dokter untuk mengintensifkan latihannya, pembalap Spanyol tersebut tak membuang waktu untuk kembali ke lintasan. Belum ada informasi resmi yang dirilis tentang lengan Marquez atau kebugaran umum setelah tes, namun menurut media Crash seorang anggota tim Repsol Honda mengatakan jika Marquez baik-baik saja, dan sekarang perlu memutuskan tentang balapan di Qatar. Sirkuit Portimao sendiri tempat Marc melakukan latihan baru masuk ke dalam kalender MotoGP tahun lalu, dan tes yang dilakukan memberi kesempatan bagi Marc untuk mempelajari lintasan yang akan menjadi tuan rumah putaran ketiga kejuaraan dunia musim ini.
Seperti halnya Marc Marquez, Valentino Rossi dan pembalap VR46 Academy juga mengadakan latihan pribadi dengan motor jalanan di sirkuit Mugello. Usai menjalani tes pramusim di sirkuit Losail Internasional Qatar, beberapa pembalap MotoGP memutuskan kembali ke negara asalnya untuk menikmati 2 minggu libur sebelum kompetisi dimulai. Semua pembalap terus berlatih untuk balapan pertama, dan beberapa bahkan telah turun ke lintasan, seperti halnya yang dilakukan Valentino Rossi dan Akademi VR46 miliknya yang menikmati 1 hari latihan di sirkuit Mugello, sesuatu yang mereka tunjukkan kepada penggemar di jejaring sosial. Diberitakan jika Rossi dan Franco Morbidelli yang musim ini membalap untuk Petronas Yamaha SRT menunggangi Yamaha YZF-R1 mereka, Pecco Bagnaia yang merupakan pilot resmi Ducati 2021, juga melakukan hal yang sama dengan Ducati Panigale V4S-nya. Kendati terjatuh saat latihan, beruntung Franco Morbidelli tak mengalami masalah apapun, bahkan berbagi cerita kepada penggemarnya di jejaring sosial dengan menyebut latihan di Mugello, ini sirkuit yang fantastis meski tak berjalan sesuai dengan rencana, tulis pembalap Petronas tersebut dikutip dari Motosan. Pecco Bagnaia juga membagikan hari pelatihannya di Instagram dengan menyebut, seperti biasa berkendara di sirkuit Mugello sungguh luar biasa, tulisnya. Tak ketinggalan Valentino Rossi juga berbagi hari menyenangkan tersebut dengan para penggemar. Pembalap Petronas tersebut membagikan foto-foto saat tes di hari itu. Begitulah cara para pembalap VR46 Academy menyibukkan hari-hari terakhir mereka sebelum dimulainya musim, di mana dalam beberapa hari ke depan mereka akan berangkat ke Qatar untuk balapan pertama musim ini. Balapan Qatar sendiri telah menjadi tradisi di mana selalu menjadi tuan rumah acara pembukaan kejuaraan. Selain itu, karena masih dalam suasana pandemi global, balapan kedua tahun ini juga akan digelar di tempat yang sama, di sirkuit Losail Internasional Qatar. Itu saja berita terbaru dari kami hari ini. Terima kasih telah berkunjung. Jika suka dengan konten berita ini, jangan lupa untuk like. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, bantu share ke media sosialmu dan subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya, agar kamu tak ketinggalan berita terbaru lainnya dari kami. Terima kasih.